Why do I love God? 'Cause when He loves me, I feel like I'm floating. When He calls me chosen, I feel like somebody with purpose. He changed me, I'm a new creation. He will always be my favorite form of loving. That's why. Tuhan yang setia buat setiap kami, Tuhan. Engkau yang selalu hadir di setiap musim hidup kami. Engkau selalu ada bagi kami, yes Tuhan. Dan saat ini kami mau deklarasikan kasih kami di hadapan-Mu. Karena Engkau sungguh baik, Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. God of my youth, I remember your call on my life took me on. Your love has seen me through all my days. I'm standing here by your grace. From this altar, I've written my life. Tells of a story I have with you, my Lord. I want the world to know, God of my forever, and forever I'm with you. My life is safe with a price. Your sacrifice
Dan untuk selama-lamanya kami mau merenungkan setiap janji-Mu. Yes Tuhan. Dan kami mau melakukannya seturut dengan firman-Mu Tuhan. Dan biar saat ini ada pujian yang naik di hadapan-Mu, ada permohonan doa yang naik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan dengarkanlah pujian kami yang berasal dari hati yang mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan, Kau segalanya. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Amin Tuhan Yesus. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, berangkat dalam hadirat-Mu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Ku akan hati
cinta Kau, Yesus, ku cinta Shalom, mari sama-sama persiapkan hati kita untuk bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih satu kesempatan lagi Tuhan izinkan kami buat kami beribadah sekalipun secara online. Kami percaya Tuhan bahwa semua hal yang Tuhan Yesus izinkan terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kami, semuanya pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Tidak sedikit pun Tuhan merancangkan kecelakaan buat setiap kami. Tuhan, sore malam hari ini kami mau bawa doa-doa kami ke hadapan tangan Tuhan. Kami mau bawa bangsa dan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, biar Tuhan yang berkati bangsa ini, Tuhan pulihkan bangsa ini. Kami percaya Tuhan terobosan itu pasti terjadi di bangsa ini. Akan ada kebangkitan besar-besaran, akan ada pertobatan besar-besaran terjadi di bangsa ini. Berdoa untuk pemimpin di bangsa ini Tuhan. Berdoa untuk Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, beserta seluruh staf pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Biar Tuhan yang kasih mereka hikmat, marifat, kebijaksanaan. Biar setiap keputusan yang mereka ambil, semuanya keputusan yang terbaik, yang seturut dengan agendanya Tuhan. Biar sungguh Tuhan, mereka tidak mengambil keputusan hanya untuk kepentingan golongan tertentu, tapi mereka boleh ambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan seluruh rakyat. Kami berdoa Tuhan untuk segala roh radikalisme, roh segala pemecah belah, segala api asing, kami patahkan, kami usir keluar dari bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, itu akan turun di bangsa ini. Kami percaya Tuhan setiap rakyatnya itu akan boleh pulih, boleh bisa menerima setiap perbedaan. Berdoa juga Tuhan untuk pertobatan di bangsa ini. Kami percaya Tuhan, hujan pertobatan itu pasti terjadi di bangsa ini. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang masih terjadi hari-hari ini. Untuk setiap dampak baik ekonomi maupun non-ekonomi yang terjadi. Tuhan, kami berdoa biar ada pemulihan, biar ada kesembuhan Tuhan buat bangsa ini, buat kota kami. Biar sungguh Tuhan, kami rindu semuanya boleh kembali berjalan dengan normal. Kami percaya Tuhan, Tuhan terlalu sanggup, Tuhan terlebih dari sanggup untuk menyembuhkan, untuk menghilangkan pandemi ini. Tuhan, sore malam hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk setiap pemimpin yang Tuhan taruh di atas kami, untuk Pak Miko, untuk setiap 3 wakilnya, untuk Pak Kamarga, untuk Om Daniel Arif, untuk Pak Joni Lumanto, dan juga pemimpin Legacy Center yang Tuhan taruh di atas kami, untuk Pastor Ivan, untuk Pastor Daniel, beserta seluruh pemimpin-pemimpin kakak komsel yang Tuhan izinkan berjaga-jaga di atas kami. Biar Tuhan yang kasih mereka kepekaan, Tuhan yang kasih mereka hikmat, kebijaksanaan. Biar setiap mereka melakukan apa yang jadi agendanya Tuhan, bukan agenda pribadi. Biar sungguh Tuhan, agenda Tuhan boleh tergenapi. Biar GBI Sukawarna, biar Legacy Center itu ada buat kemuliaan Tuhan. Mari nyatakan, genapi rencanamu untuk gereja kami Tuhan. Biar sungguh kami juga sebagai jemaat, kami punya kepekaan yang lebih, kami punya kerinduan buat kami terus dengar-dengaran sama pemimpin yang Tuhan taruh di atas kami. Karena kami tahu Tuhan, pemimpin yang Tuhan taruh di atas kami itu pemimpin yang terbaik, yang Tuhan udah kasih buat setiap kami. Tuhan, sore malam hari ini juga kami berdoa buat Pentakosta ketiga. Tuhan, di tengah kondisi situasi yang gak menentu hari-hari ini, kami percaya Tuhan bahwa Pentakosta ketiga itu pasti terjadi. Akan ada jutaan anak muda yang bangkit, cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, itu pasti terjadi Tuhan. Akan ada hujan pertobatan di bangsa ini dan bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Akan ada kebangkitan yang dimulai dari Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Tuhan, kami percaya semua itu pasti terjadi. Tuhan, biarkan kami ambil bagian di dalamnya. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami mulai meninggalkan kehidupan rohani kami sama Tuhan. Kami mulai jauh dari Tuhan. Tuhan, bantu kami, ingetin kami, tarik kami balik Tuhan. Biar kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu yang akan mengubahkan kami. Kalau Tuhan tempatkan kami di gereja ini, kalau Tuhan izinkan kami ada di tempat ini, kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan yang atur. Tuhan mau pakai kami, Tuhan mau bangkitin kami sebagai anak-anak muda. Biar sungguh Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang nanti, Tuhan dapati kami berkenan karena kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan Yesus mau, bukan apa yang jadi mau-maunya kami. Tuhan, sore malam hari ini juga kami berdoa, kalau sebentar kami mau dengerin sebagian dari firman Tuhan. Mari Tuhan bicara secara spesifik sama setiap kami, karena kami perlu, karena kami harus
dapetin apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kami. Biar kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari-hari ini. Biar kami gak keluar melenceng dari jalurnya Tuhan. Tuhan terima kasih, mari urapi lidah bibir hamba-Mu, biar setiap perkataan firman yang keluar dari mulutnya, itu semuanya seturut dengan apa yang jadi maunya Tuhan. Biar Tuhan pakai, Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ibadah ini. Mari Tuhan berkati berlimpah-limpah. Mari Tuhan pulihkan kesembuhan, semuanya ada Tuhan buat setiap mereka yang mendengarkan tayangan ibadah ini. Bahkan mereka yang lagi terkena COVID-19 sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Sekali lagi kami serahkan hidup kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan buat Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang siap untuk mendapatkan sesuatu hari ini sama-sama katakan amin. Selamat beribadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Legacy Center, aku berharap semua dalam keadaan yang baik, katakan amin. Opening khotbah hari ini aku sengaja buka dengan video klip tadi supaya beda dari biasanya. Video tadi isinya apa sih teman-teman? Video tadi adalah gambaran kurang lebih seperti apa bait Allah pertama yang didirikan oleh Salomo. Aku percaya teman-teman bait Allah tadi yang kita lihat tuh, itu salah satu bangunan termegah, termewah, termahal yang pernah ada di muka bumi ini. Tahu dari mana? Balik ke Alkitab,
1 Tawarik 22 bilang begini, Daud dia menyiapkan bahan-bahan untuk pembangunan bait Allah ini 100.000 talenta emas, 1 juta talenta perak, dan sangat banyak tembaga dan besi. Supaya ada bayangan, teman-teman, 1 talenta itu kurang lebih sama dengan 34 kilo. Kebayang, Daud sediakan 100.000 talenta emas, ditambah 1 juta talenta perak, dan sangat banyak tembaga dan besi. Wow, ini bangunan yang begitu megah, begitu bagus, luar biasa. Bahkan di 1 Tawarik 29 ayat 4 dikatakan dindingnya dilapisi oleh 3.000 talenta emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni. Ini bangunan yang kece badai, wow banget pokoknya. Teman-teman, aku percaya waktu bait Allah ini berdiri, ini Yerusalem, mereka mengalami masa kejayaannya. Kota Yerusalem, wah lagi oke-okenya. Sekeliling kota ini dikelilingi tembok yang begitu tinggi, kokoh. Tembok ini melindungi kota dari serangan musuh dari luar. Teman-teman, Israel, Yerusalem memasuki satu fase di mana mereka mencapai titik settle, mencapai titik enak, udah enak semua. Ada bait Allah yang begitu mewah, ada benteng yang mengelilingi kota ini dengan luar biasa, aman, tentram. Tapi Alkitab catat ternyata keadaan enak ini gak berlangsung terus menerus. Di satu titik kita tahu Israel terbelah jadi 2. Dan setelah terbelah jadi 2, kerajaan utara Israel ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Kerajaan selatan Yehuda ditaklukkan oleh Babel. Teman-teman semua, waktu Babel menyerang kerajaan selatan Yehuda, apa yang terjadi? Yerusalem diserbu, habis semua. Bait Allah yang begitu mewah tadi hancur semua. Emas, perak, semua perkakas yang mahal harganya diangkut jadi barang jarahan. Bahkan dicatat Raja Nebukadnezar runtuhin tuh semua tembok-tembok yang kokoh. Tembok-tembok yang luar biasa kokoh, bagus, tinggi, menjulang, kuat. Ambruk semua. You know, sesuatu yang tadinya kuat, bagus, indah, mendadak karena musuh menyerang, berubah jadi apa? Jadi puing-puing semuanya. Guys, aku coba cari tahu berapa lama tembok-tembok kuat tadi dibiarkan jadi puing-puing. Setelah aku cari tahu, aku coba kalkulasi dan berhitung, teman-teman, kurang lebih 150 tahun lebih. Tembok-tembok Yerusalem tadi dibiarin jadi puing-puing. Teman-teman semua, setiap kali aku baca perikop ini, kayaknya dari dulu ya lewat gitu aja, biasa aja gitu. Cuma entah kenapa kali ini waktu baca perikop ini, ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati begitu kuat. Ada sesuatu yang kayaknya bergejolak. Waktu aku coba tanya, Tuhan apa? Coba aku doain, aku cari tahu ini apa, tentang apa. Teman-teman, ternyata sangat menarik. Bayangin 1 abad lebih tembok itu dibiarin jadi puing-puing. Sosadan mendadak muncul satu orang namanya Nehemia. Nehemia ini Tuhan pakai untuk apa? You know, Nehemia Tuhan pakai untuk membangun kembali puing-puing tadi jadi tembok lagi yang kokoh di sekitar kota Yerusalem. Teman-teman, berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini keadaan kita sama seperti kota Yerusalem tadi. Dulu udah enak, dulu rencana hidupku begini udah enak semua. Di aspek kesehatan oke, di aspek hubungan oke, di aspek perekonomian oke, di pelayanan oke, di kerohanian oke. Tapi berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini tanpa kita sadar, mendadak kita jadi seperti Yerusalem yang tadi. Bait Allah dalam diri kita rubuh. Dulu cinta Tuhan sih, dulu sih iya, aku on fire sama Tuhan. Sekarang karena online terus bosen. Udahlah gitu-gitu aja deh. Mulai bait Allah dalam kita rubuh, dijarah satu-satu sama musuh.
Dulu benteng pertahanan dalam hidup kita begitu kokoh. Hari-hari ini mulai rubuh satu persatu. Aspek kesehatan mulai rubuh, aspek perekonomian mulai rubuh, mulai bingung sama masa depan, mulai bingung dengan hubungan dan lain sebagainya. Teman-teman, udah hampir 2 tahun kita ngalamin pandemi COVID-19. Dan ternyata efeknya, aku lihat mulai banyak para pahlawan Tuhan yang kutip mulai berguguran hari-hari ini. Dulunya on fire sama Tuhan, sekarang rubuh jadi puing-puing. Dulu membangun kehidupan kayaknya mantep banget, jelas ke depan mau gimana. Sekarang berapa banyak di antara kita yang kita mulai merasa semuanya tinggal puing-puing belaka. Teman-teman, ada kabar baik. Kalau dulu Tuhan pakai Nehemia untuk membangun kembali puing-puing tadi, dengar baik, hari ini Tuhan lagi cari anak-anak muda yang mau, yang rindu untuk kembali membangun puing-puing dalam kehidupan kita, untuk jadi tembok lagi yang kuat berdiri dalam hidup kita. Amin. Siapa sih seorang Nehemia? Teman-teman, Nehemia sebetulnya orang yang amat sangat biasa, just like you and me. Teman-teman semua, Nehemia itu seorang Israel yang datang dari kota Susan. Kalau teman-teman pernah dengar kota Susan, tempatnya Mordeka dan Esther tinggal. Dia bekerja sebagai salah satu pelayan, salah satu juru minuman seorang raja. Rajanya namanya Raja Artasasta. Siapa Raja Artasasta ini? Satu raja, satu generasi di bawah Raja Ahasiweros. Suaminya Ratu Esther. Teman-teman, artinya Nehemia tuh ya orang kerja biasa gitu. Orang Israel kerja di bawah Raja Artasasta, juru minuman. Tapi satu titik dalam kehidupannya dia sadar ada panggilan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Dia harus membangun kembali puing-puing tadi. Puing-puing kota Yerusalem, dia pengen bangun lagi. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar apa yang seorang Nehemia lakukan sampai akhirnya puing-puing tadi bisa berdiri lagi jadi tembok yang kokoh mengelilingi kota Yerusalem. Oke, teman-teman, hal pertama yang Nehemia lakukan. Suatu ketika ada kerabatnya Nehemia, namanya Hanani, bersama dengan beberapa temannya. Dia datang sama Nehemia, dia cerita. Nehemia tahu gak sih, sekarang keadaan Israel menyedihkan loh. Yerusalem, aduh prihatin banget. Penduduknya gak bisa hidup dengan tentram, gak bisa aman. Karena semua tembok kokoh tadi sekarang tinggal puing-puing. Dan ini udah berlangsung 1 abad lebih. You know what, teman-teman, begitu Nehemia dengar berita ini, dia bukan jadi orang yang apatis dan biasa-biasa aja. Kita lihat Alkitab catat apa yang dia lakukan. Ini kunci pertama yang harus kita pelajari. Nehemia 1 ayat 4, aku bacakan buat teman-teman semua. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Teman-teman, apa yang Nehemia lakukan? Begitu dia dengar berita yang gak enak menimpa bangsanya, keadaan yang gak enak menimpa bangsanya, Alkitab catat Nehemia nangis, dia doa, dia puasa. Teman-teman, kunci pertama yang Nehemia lakukan, dia memutuskan untuk berdoa. Dia memutuskan untuk berdoa. Bukan jadi orang yang gak mau tahu deh, capek udah dengar keadaan kayak begini, ini kan udah berlangsung lama. Seorang Nehemia begitu dengar kabar ini, dia berdoa. Guys, aku percaya kunci pertama yang harus kita kerjakan hari-hari ini, sebagai generasi muda, kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Bukan nyala-nyalain sana sini, tunjuk pemerintah, tunjuk ini, tunjuk itu, cari teori-teori konspirasi dan lain sebagainya. No, aku percaya this is the time. Ini waktunya untuk kita anak-anak muda, kita sama-sama berdoa. Mari berdoa, mari berdoa. Buat kota kita, buat bangsa kita Indonesia, buat generasi kita. Amin. Teman-teman, ini dahsyat. Karena Nehemia mengerti doa bisa mengubah banyak hal. Doa adalah kunci. Doa adalah kuncinya. Kita sering dengar, kalau mau revival ada 3 kunci yang harus kita kerjakan. Apa itu? Doa, doa, dan doa. Teman-teman, sekalipun pandemi COVID-19 menyerang hari-hari ini,
ternyata hal itu masih berlaku, masih sama. 3 kunci yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Doa, doa, dan doa. Katakan amin. So aku mau ajak teman-teman semua, yuk mari kita mulai berdoa lagi. Mari berdoa lagi buat generasi kita, buat revival. Mari berdoa lagi buat Indonesia, buat kesembuhan dari COVID-19. Jangan menyerah, mulai langkah pertama kita dengan doa. Teman-teman, waktu kita berdoa, artinya kita berserah sama Tuhan. Dan waktu kita angkat tangan berserah sama Tuhan, percayalah Tuhan yang akan turun tangan. Amin. Kunci pertama yang Nehemia lakukan, dia berdoa. Yang kedua, teman-teman, Nehemia setelah berdoa, apa yang dia lakukan? Dia mulai bergerak. Dia bergerak, berdoa tanpa tindakan percuma. Setelah Nehemia berdoa, dia mulai bergerak, dia mulai bertindak. Teman-teman, Alkitab catat, Nehemia ini orang yang jago banget ngatur strategi ternyata. Suatu ketika waktu muka dia lagi sedih banget, raja lihat raja tanya, Nehemia kok kamu sedih banget? Nehemia akhirnya cerita, iya tuanku raja, kota tempat asalku nih, sekarang habis luluh lanta, temboknya tinggal puing-puing. Teman-teman, mendadak Tuhan kasih belas kasihan, digerakin tuh raja. Akhirnya waktu Nehemia minta izin, raja boleh nggak aku balik ke Yerusalem, aku bangun lagi tuh puing-puing jadi tembok. Raja kasih izin. Nggak cuma raja kasih izin, dia kasih kayu-kayu untuk bantu pembangunan tembok-tembok Yerusalem. Gak cuma itu, dia kirim perwira-perwiranya buat jagain Nehemia sampai perjalanan ke Yerusalem dengan selamat. Gak cuma itu, Nehemia minta surat-surat. Karena dalam perjalanan dia harus lewatin banyak daerah. Dan untuk lewatin banyak daerah tadi, Nehemia butuh surat-surat dari raja. Nehemia minta surat-surat itu. Nehemia gak cuma berdoa, dia bergerak. Dia minta izin sama raja, dia minta restu dari raja, dia minta surat-surat itu. Kalau Nehemia cuma doa terus gak lakuin apapun, aku percaya ya Tuhan bisa gerak sih. Tapi mungkin Tuhan pakai yang lain. Tapi Nehemia memutuskan untuk bergerak. Teman-teman, setelah yang pertama berdoa, mari ambil komitmen berdoa. Yang kedua, mari mulai bergerak lagi. Ini waktunya kita mulai untuk rebuild semua puing-puing yang rubuh dalam kehidupan kita. Amin. Yuk, mari mulai bergerak lagi. Mari mulai bergerak lagi. Kalau engkau merasa aduh kerohanianku hari-hari ini kok lesu ya, loyo ya. Mulai disiplinkan diri lagi. Yuk ibadah sama-sama Premier jam 5 sore hari Sabtu Legacy Center. Amin. Boleh bilang shalom dulu semua di kolom chat. Gini dong. Ayo mulai komitmen lagi. Kalau dulu onsite kita bisa kok ibadah jam 5 hari Sabtu. Sekarang kok jadi males? Come on. Mulai bergerak, lakukan sesuatu, buka lagi Alkitabmu, mulai baca lagi Alkitab, mulai kejar Tuhan lagi. Amin. Para pelayan Tuhan, mulai tanya sama leadermu di atas, Kak, apa yang bisa aku bantu? Aku mau melayani lagi nih, sekalipun dari rumah-rumah. Come on, jangan mager. Ini dibiarin diem lama-lama, jadi generasi mager semua loh. Jadi setelah berdoa yang kedua, mulai bergerak lagi. Katakan amin. Udah ya, udah 2 nih. 1, berdoa, 2, mulai bergerak lagi. Yes, waktu kita bergerak memang harus adjusting. Yes, I agree, betul. Harus adjusting. Tapi pastikan kita bergerak, jangan diam aja, amin. Termasuk ngadepin COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi keramaian, amin. Yuk sama-sama bergerak, percayalah. Waktu kita berdoa, kita bergerak bersama, kita bisa hadapin pandemik ini dan kita jadi pemenang. Kunci ketiga yang Nehemia lakukan. Jadi 1 berdoa, 2 bergerak, 3 bersatu. Teman-teman, ini panjang aku gak akan bacain. Tapi Nehemia 3 mencatat, siapa-siapa aja yang terlibat dalam pembangunan kembali tembok-tembok Yerusalem yang rubuh. Waktu aku baca, terus aku sadar, wow ini dahsyat. Mau tahu kenapa? Ternyata Nehemia dia ajak pemerintah-pemerintah di sekitar. Dia ajak para pengusaha emas lah, pengusaha inilah, pengusaha itulah. Dia juga ajak imam-imam
untuk ikut serta membangun kembali tembok-tembok tadi yang runtuh jadi puing-puing. You know, guys, ini waktunya kita bersatu, amin. Jangan ribut-ribut lagi. Ini waktunya kita anak-anak muda bersatu. Ini waktunya gereja Tuhan kita bersatu. Bukan ribut lagi gue gereja mana, lo gereja mana. Bukan ribut lagi gue departemen mana, lo departemen mana. Ini waktunya kita sama-sama gandengan tangan. Kita bersatu lagi. Kita bangun lagi semua yang rubuh dalam kehidupan kita. Amin. Guys, Alkitab catat waktu manusia bersatu membangun menara Babel, dikatakan tidak ada yang tidak bisa mereka capai. Itu kekuatan dari sebuah unity loh. Tapi kenapa hari itu akhirnya Tuhan izinkan chaos, gak jadi menara Babel? Karena motivasinya kesombongan. Tapi Nehemia, dia beda. Waktu dia tergerak untuk membangun kembali puing-puing tembok-tembok yang mengelilingi Yerusalem, dia ajak banyak orang untuk bersatu mengerjakan hal yang sama. You know, blessing Tuhan turun. Blessing Tuhan turun. Kenapa? Karena mereka bersatu untuk tujuan yang benar di mata Tuhan. Teman-teman, kenapa kita harus bersatu hari-hari ini? Karena kita lagi mengejar satu tuaian yang begitu besar. Saking besarnya tuaian ini, gak bisa dikerjain sama satu orang. Gak bisa dikerjain sama satu gereja. Gak bisa dikerjain sama gue doang, sama Pastor Ivan doang, sama teman-teman doang. Gak bisa. Gak bisa dikerjain sendirian. Kita harus sama-sama. Amin. Yuk, udah gak zaman sendiri-sendiri. Udah gak zaman sikut-sikutan, fitnah kanan kiri, ngomongin kanan kiri. Stop it. Kita tobat sama-sama. Amin. Ini masanya, ini momennya kita gandengan tangan, kita bersatu. Kita bangun kembali semua yang rubuh. Yang setuju katakan amin. Jadi udah 3 ya. 1, berdoa. 2, bergerak. 3, bersatu. Dan yang terakhir, yang keempat. Apa yang Nehemia lakukan? Dia berketetapan hati. Sama-sama katakan berketetapan hati. Teman-teman, untuk mengerjakan pembangunan tembok tadi itu gak mudah. Nehemia banyak dapat cibiran, banyak dapat tantangan, bahkan ancaman. Contoh, aku bacakan Nehemia 4 ayat 1-3, aku bacakan ya. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi. Ia berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. You know, see? Kenapa Nehemia butuh ketetapan hati? Karena waktu dia mau kerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya, dengar, akan banyak orang di luar sana yang mulai mencibir. Waktu engkau bilang, oke, mulai hari ini gue mau ibadah lagi, gue mau baca Alkitab lagi, bakal banyak orang di luar sana yang mulai mencibir, ngapain sih lu? Udahlah, gak usah pelayanan lagi, gak usah begitu-begitu, lagi susah semua sekarang. Waktu kita memutuskan untuk, oke, aku mau unity deh, aku mau bersatu deh, sama dia, sama dia, sama dia. Akan ada banyak orang di luar sana yang gak suka, mereka akan coba pengaruhin kita untuk, udahlah ngapain sih lu? Tuh orang tuh begini loh. Teman-teman, ingat, kita butuh ketetapan hati. Ketetapan hati untuk kerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Panggilan Tuhan hari-hari ini begitu jelas. Selesaikan amanat agung. Ada generasi yang harus kita tuai. Dan kita semua harus bergandengan tangan sama-sama. You know, untuk bisa bergandengan tangan dengan orang yang sejalan itu gampang. Untuk bisa bergandengan tangan dengan orang yang kutip depan mata kita, kok dia gini, kok dia nyebelin. Teman-teman,
butuh kerendahan hati dan ketetapan hati untuk bisa membangun lagi komunitas kita dari puing-puing yang ada. Kita butuh ketetapan hati untuk mau ibadah lagi sekalipun online kayaknya boring. Come on, jangan nunggu. Antar deh, nunggu deh. Nunggu onsite lagi. No, jangan tunggu. Mulai dari sekarang, sekalipun bosan, sekalipun capek, jenuh. Guys, hajar terus. Kenapa? Karena kita anak-anak muda yang berketetapan hati seperti seorang Nehemia tadi, amin. Jadi 4 kunci yang aku pelajari dari seorang Nehemia. Dia berdoa, dia bergerak, dia bersatu, dan terakhir dia berketetapan hati. Teman-teman, ini dahsyat. Waktu dia dapat banyak ancaman, banyak dapat cemooh. Nehemia 4 ayat 6 dikatakan demikian. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ini dahsyat. Guys, aku percaya puing-puing apapun yang kita lagi hadapi dalam kehidupan kita, kalau kita lakukan 4 kunci tadi dengan segenap hati, percayalah cepat atau lambat puing-puing itu akan kembali berdiri jadi tembok yang kokoh dalam kehidupan kita. Amin. Aku tutup dengan ayat ini, teman-teman. Nehemia 6 ayat 15 dan 16. Dengar baik, ini dahsyat. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Enul dalam waktu 52 hari. Wow. Tembok yang rubuh berabad-abad. Ketika ada seorang Nehemia bangkit, dia berdoa, dia bergerak, dia memutuskan untuk bersatu, dia berketetapan hati. Dalam 52 hari, ini rubuh berabad-abad loh. Dalam 52 hari, karena Tuhan berkenan, bukan karena Nehemia jago. Karena Tuhan berkenan, tembok tadi berdiri lagi. Tembok yang begitu kokoh mengelilingi kota Yerusalem. Guys, belum terlambat. Belum terlambat. That's why aku kasih tema hari ini, time to rebuild. Time to rebuild. Ini waktunya. Yuk sama-sama kita berdoa. Yang mau bilang amin di kolom chat. Ini waktunya. Sama-sama kita bergerak. Ini waktunya kita bersatu. Ini waktunya kita kembali berketetapan hati. Bukan tergantung situasi kondisi. Aku percaya teman-teman, apapun yang dicuri oleh musuh hari-hari ini dalam kehidupan kita, Tuhan bisa kembalikan lagi buat kita. Asal kita mau kerjakan kunci-kunci tadi. Amin. Teman-teman, ternyata kejadian ini gak cuma dialami Nehemia. Dalam keadaan gak ideal, dia membangun kembali. Dan ternyata siapa sangka Nehemia dipakai dengan dahsyat. Aku yakin waktu dia mau mulai, dia juga mikir, ini tembok udah ratusan tahun rubuh. Emang gue siapa? Emang bisa ya? You know, karena Nehemia yakin dia melangkah, ternyata 52 hari selesai. Aku tambahin ayat ini deh. Ayat 16. Nehemia 6 ayat 16. Setelah tembok tadi selesai, apa yang terjadi? Ketika semua musuh mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. You know, waktu kita berhasil bangun semua puing-puing tadi, kembali berdiri kokoh dalam kehidupan setiap kita, percayalah, orang akan mulai melihat Yesus dalam hidup kita. Amin. Nah, kejadian ini ternyata dialami juga oleh murid-murid Yesus. Dia lihat Yesus mati di atas kayu salib. Semua harapan, semua yang mereka pikir, wah Yesus bakal selamatin kita dengan skenario begini, rubuh semua. Mereka jadi kutip, pengecut, lari semua dalam pelarian. Ada yang nyangkal, ada yang begini, ada yang begitu. Dalam keadaan gak ideal, apa yang mereka lakukan? Mereka kumpul di kamar loteng atas. Teman-teman, lihat. Ada satu pola, mereka kumpul di kamar loteng atas. Mereka berdoa, mereka bergerak. Buktinya apa mereka bergerak? Mereka kumpul di loteng atas. Kan gak mendadak mereka tuing, tahu-tahu ada di loteng atas. No, mereka bergerak.
Mereka kumpul di atas, mereka berdoa, mereka bersatu, bersehati. Teman-teman, kuncinya sama. Mereka berketetapan hati. Untuk apa? Berdoa, memuji, menyembah Tuhan, menantikan Roh Kudus. Sehari lewat, 2 hari lewat, tetap mereka memuji, menyembah Tuhan. Pagi, siang, malam. Sampai di satu titik, Roh Kudus curahkan, dar. Mereka yang kalah, semua berubah jadi pemenang. Teman-teman belajar dari Nehemia, belajar dari murid-murid Yesus, serta kuncinya sama. Berdoa, bergerak, katakan amin. Sudah berdoa, bergerak, ayo mulai bersatu dan berketetapan hati. Amin. Jadi gak ada lagi mulai hari ini anak-anak muda yang cuma diem doang nungguin bisa onsite lagi, nungguin corona beres baru ikut Tuhan lagi, nunggu corona beres baru on fire lagi. No, lakukan dari sekarang. Kalau Nehemia bisa, kalau murid-murid Yesus bisa, aku percaya kita semua generasi Yeremia, kita juga bisa. Mari yang mau, sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami angkat tangan kami, ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami jadi apatis, kami jadi gak mau tahu, kami cuma menunggu-nunggu momen keadaan membaik. Hari ini kami tahu, waktu banyak puing-puing dalam kehidupan kami, respon kami harus seperti seorang Nehemia. Hari ini kami mau bilang, kami mau berketetapan hati untuk kembali berdoa ya Tuhan. Kami mau berdoa terus. Kami mau lihat belas kasihan Tuhan tercurah buat bangsa kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami Indonesia dari COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan aspek perekonomian Tuhan, pulihkan kesehatan, pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia, pulihkan generasi muda kami dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami juga mau bergerak bersama-sama Tuhan. Kami mau membangun kembali bait Allah dalam hidup kami. Kami mau intim lagi sama Tuhan. Kami mau dengan sengaja baca lagi firman Tuhan. Kami mau lagi ibadah. Kami mau kejar Tuhan lebih dari apapun dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, hari ini kami mau bilang, kami mau bersatu Tuhan dengan orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami banyak salah. Kami banyak sikut-sikutan sama kanan sama kiri. Mulai hari ini kami mau bersatu untuk kepentingan yang lebih besar. Untuk misi kerajaan sorga, yaitu menyelesaikan amanat agung. Kami lepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti kami Tuhan. Buat lawan-lawan kami. Tuhan berikan kami kerendahan hati untuk mau bersatu, untuk mau unity, membangun kembali gerejamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan urapi setiap kami supaya kami berketetapan hati untuk kembali membangun reruntuhan ini. Dan kami percaya seperti Tuhan berkenan atas Nehemia, seperti Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas murid-muridmu di kamar loteng atas, kami percaya Tuhan akan berkenan buat setiap kami. Dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Mu buat setiap kami. Kami pasti bangkit. Reruntuhan ini, puing-puing ini pasti bisa kembali berdiri kokoh di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Remember, this is the time to rebuild. Amin. Jadi jangan diam aja, jangan menyerah. Ayo mulai rebuild. Because this is our time. Tuhan Yesus memberkati. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang
dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Dialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya